Pemirsa, pasca putus dari Amanda Manopo, Billy Syahputra rupanya masih betah menjomblo. Ya, Billy memang sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah selebriti wanita seperti Maria Vania dan Memes Prameswari. Namun entah kenapa, hubungan Billy dan sejumlah selebriti wanita ini tak berlanjut. Tahun lalu, Billy juga sempat diisukan memiliki seorang kekasih. Sayangnya, Billy seolah memilih menyembunyikan siapa wanita yang menjadi kekasihnya. Di tengah kesendiriannya dan usahanya dalam mencari pelabuhan cinta terakhirnya, baru-baru ini, tersiar kabar Billy kini tengah dekat dengan Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo. Namun Billy rupanya mengaku jika hubungannya dengan Michelle hanyalah sebatas teman. Maksudnya berhubungan? Iya, maksudnya kan katanya kabarnya kan punya hubungan. Punya hubungan apa? Sesuatu. Oh, hubungan, ya kalau misalkan hubungan pertemanan ya. Untuk sekarang ini masih, ya kita memang teman sih sebenarnya. Masih teman aja. Nggak ngerti. Itu nggak ngerti. Ya kalau misalkan selagi hal-hal yang tidak merugikan satu sama lainnya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Karena memang mungkin misal ngebuka chat karena memang kepentingan untuk dia televisi mungkin kali, tapi nggak peduli juga sih, nggak masalah. Dan di acara juga ada aku, nggak masalah sih, chat-chatnya biasa-biasa aja. Ya, Billy memang tak menampik jika Michelle memang kerap curhat kepadanya terkait masalah yang sempat dihadapinya. Namun hal itu tak berarti jika Billy memiliki hubungan spesial dengan Michelle. Di mata Billy, Michelle adalah sosok yang baik dan asyik. Lantas benarkah Michelle adalah wanita idaman Billy? Anaknya baik, terus juga karena gue memang baru kenal kali ya. Tapi ya gue sedikit mengetahui ya anaknya baik lah. Curhat. Kalau curhat terlalu dalam sih enggak sih, paling cuma ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Karena memang waktu itu pas lagi rame banget gitu pemberitaan yang ada, ya justru itu waktu itu ngobrol cuma seputar itu aja sih, nggak lebih. Sayangnya kabar kedekatan Billy dan Michelle rupanya tak mendapat restu dari Pinkan ibunda Michelle. Entah apa alasan Pinkan tak setuju jika putrinya menjalin asmara dengan Billy. Lantas apa tanggapan Billy terkait Pinkan yang tak setuju jika dirinya dekat dengan Michelle? Itu mah terserah mau setuju nggak setujunya, yang penting kan memang apa ya namanya. Kalau gue pribadi kan memang pure kalau untuk sekarang ini ya pertemanan aja sih. Orang kan berhak mau suka atau enggaknya kan terhadap kita, ya kita nggak bisa berkomentar apa-apa gitu. Sementara itu, di tengah maraknya perceraian sejumlah selebriti, pasangan Hesti Purwadinata dan Edo Borne justru kian harmonis. Dan pada 19 September lalu, pasangan ini merayakan anniversary pernikahan yang ke-13. Pasangan ini justru makin terlihat kompak dan selalu tampil harmonis di hadapan publik. Pasangan yang sudah dikaruniai 3 anak ini rupanya punya cara tersendiri agar pernikahannya bisa awet dan langgeng hingga kini. Lantas, apa tips keharmonisan rumah tangga Hesti dan Edo? Pernikahan semakin di masa santai gitu. Kayak huru-hara sudah berlalu gitu, mudah-mudahan terus seperti ini kita juga Silangin yang apa ya, kasih letupan-letupan cinta. Nggak, belajarnya jadi lebih dalam gitu mengenai keluarga. Menurut gue sih kayak gitu ya. Kalau dulu ada perang-perang atau apa namanya, iya maksudnya besar gitu, tapi sekarang tuh berkeluarganya lebih ke dalam gitu. Jadi kayak nggak yang nggak gitu. Tapi tetap belajar kok. Karena masih 13 tahun ya, kita masih punya tahun-tahun berikutnya yang panjang yang kita nggak tahu di depan ada apa ya. Nanti romantisan gitu. Masih suka kita. Ya, 13 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama Edo, Hesti tak menampik jika rumah tangga mereka kerap dilanda pertengkaran hebat, apalagi di awal-awal pernikahan. Hesti yang menikah dengan Edo yang berstatus duda 1 anak harus beradaptasi untuk bisa menerima Edo dan putrinya. Namun keduanya mampu melewati kerikil-kerikil yang menerpa rumah tangga mereka dan akhirnya bisa bertahan hingga kini. Lantas apa suka duka Hesti dan Edo dalam mengarungi bahtera pernikahan mereka? Seperti orang yang Seperti mati lampu. seperti anda lagi pada ngalamin. iya. Seperti kalian juga kok, sama kok itu sama. Jelas. Seperti Awalnya kita semua. nampak menyenangkan, tiba-tiba menyeramkan. Tahu ya. Masa tenang, masa nyaman. Udah 13 tahun ini justru kita lagi ternyamannya bisa dibilang. Iya. Asal kita mau belajar aja berkeluarga itu seperti apa, itu aja. Edo,
Mampu melewati ujian rumah tangga, rupanya membuat Hesti dan Edo sudah menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal inilah yang membuat pernikahan Hesti dan Edo jauh dari gosip miring. Ya, di mata Edo, Hesti adalah sosok yang baik dan lucu serta tampil apa adanya. Sebaliknya, di mata Hesti, suaminya adalah sosok ayah dan suami yang bertanggung jawab. Allah cantik, Wow. kasih, berdedikasi. Di mata gue ya, aduh, gue nggak bisa ngomong sih ya. Lihat mata aku dong. Ancaman. Terbaik sih. Itu gue sih terbaik. Walaupun oh iya belum selesai ya. Walaupun dengan teror. Halus banget Enggak. Ya kayak gitulah. Ya, tapi dia itu yang jadi bumbu. Nah, ya, itu juga kan nggak serius-serius amat orangnya. Tapi Hesti sendiri banyak itu. Terus walaupun sering lupa ya jadwal anak ya. Iya. Tapi sama anak. Yang paling Kayak seperti pada bapak-bapak pada umumnya lah, semua pengorbanan diperlukan ketika waktunya saja. Tapi karena itu nggak pernah mama papa tuh bukan tipikal yang ngeributin hal apapun di depan anak-anak. bener. Ayo ngomong yang bener. Ya, kebahagiaan Hesti dan Edo seolah makin lengkap lantaran Ataya Alisa, putri sambung Hesti yang kini berusia 21 tahun, akhirnya memulai debut perdananya sebagai seorang penyanyi. Kemarin Asya merilis single perdananya berjudul Bahagiaku. Meski Asya adalah anak sambungnya, namun Hesti rupanya mendukung penuh jika Asya ingin terjun ke dunia entertainment. Lantas benarkah Hesti dan Edo memaksa Asya untuk menjadi seorang penyanyi? Seperti apa kesiapan Asya menghadapi persaingan di industri musik Indonesia? Gimana kak? Siap belum kak? Siap nggak siap harus siap. Ya, ini the next Top model ya. soloist ya, wanita Indonesia. Jadi sebagai orang tua yang menurunkan suara indahnya lah. Pokoknya cepet banget ngomong guys. Jadi ya ini emang suaranya kakak Asya nih diturunkan dari saya. Jadi turun nggak bersisa gitu. Jadi seneng lah maksudnya karena dia dinyanyi tuh tahu kalau kualitas suaranya emang bagus, nggak semerta-merta. Ada bisa nih kita celah-celah nih sebagai orang tua yang udah lebih dulu di dunia entertainment, kita orbitkan anak kita nih. Kalau suaranya jelek mah nggak bakalan diorbitin gitu. Tapi ya pokoknya mudah-mudahan sih dengan langkah pertama dia bikin single ini, karena memang lumayan perjuangannya ya. Jadi ini lagu single udah jadi udah lama, udah 1 tahun, baru kita kasih ke manajemen gitu, mau nggak nih gitu buat produserin atau manajemenin Kak Asya. Kan emang disuruh emang. Mau nggak mau, soalnya aku bilang gini, kamu kalau misalnya mau suara bagus kayak gimana pun untuk dapetin promosi kayak gitu emang kadang emang susah gitu kan gitu. Ada yang emang udah terkenal duluan baru bisa mungkin di sini. Kalau kamu punya kesempatannya nih gitu untuk bisa kita kayak aku mau sama Edo nempel nih sama Asya buat promosi ya kan pungkiri lah emang pengen dunia denger atau lihat suaranya kakak Asya yang bagus gitu. Tapi ya enggak, ya kalau ini biasa-biasa aja nggak bakalan kan tempel-tempel gitu. Tapi udah Harus berani sih kalau itu. Kan nggak mungkin nempel terus ya. Iya. Dan itu akan jadi perjuangannya dia sendiri nantinya, bukan perjuangan orang tua. Karena kita nggak kepikiran buat dorong Asya jadi penyanyi gitu, jadi tiba-tiba suara anak gue bagus nih, ayo kak kamu berarti terutama untuk melampiaskan nafsu mamahmu yang ingin menjadi diva gitu. Enggak, karena emang nggak ada kayak baru kepikiran sekarang pun emang kayak semesta aja gitu. Tiba-tiba kakak Asya waktu pas ulang tahun aku nyanyi waktu itu di acara Tonight Show, terus ada orang yang mendengar suara kakak, kok bagus banget suaranya, boleh nggak aku bikinin dia lagu. Akhirnya mereka berdua bikin lagu tuh bareng, kakak bikin diri juga. Terus akhirnya jadi deh lagu, aku cuma kayak ini bagus lagi, coba deh kayaknya memang harus dipublish gitu. Udah emang nggak yang semerta-merta. Sebenarnya kita juga nggak tahu abis itu mau kemana, kita nggak tahu sebenarnya. Tapi mungkin ada link dari Manajemen juga yang emang aku urus. Aulani Musik yang mau nggak nih gitu, dicoba gitu. Oh mungkin ada jalannya, ya udah dicoba aja. Karena nggak tahu juga.